pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di sini dalam kemeriahan Plengkung Gading di TVRI Jogja. Baru saja kebersamaan kita dibuka dengan sebuah tembang Tombo Ati yang hadir bersama teman-teman kita. Memang nggak perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena kalau obat hati itu lever namanya. Iya, tadi ada teman-teman kita Mas Angger dari Paguyuban Seni Rukun Rencang UII. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita Paguyuban Seni Rukun Rencang UII. Tapi memang betul loh Mas, Tombo Hati, obat hati ini mungkin juga bisa mengobati rasa rindu pemirsa ya terhadap acara kita yang hadir setiap bulannya di minggu ketiga di hari Jumat tentunya ya. Kita akan bersama-sama di Plengkung Gading kali ini dengan tema yang sangat menarik Mas Angger, yaitu peran perguruan tinggi, mahasiswa KKN dan juga Posdaya dalam membangun masyarakat ya. Kenapa tema ini kita angkat hari ini Mas? Iya, karena sudah terbukti dan ini menariknya nanti kita perbincangkan bahwa sejak Posdaya digulirkan ternyata partisipasi perguruan tinggi itu luar biasa. Bahkan sekarang menjadi faktor di mana satu persatu menyusul perguruan tinggi bergabung dan menjadi pendamping, dan KKN tematik juga semakin mempercepat proses pembangunan di tingkat mikro, tingkat desa. Dan saya kira ini apresiasi yang luar biasa untuk para mahasiswa. Kita beri tepuk tangan. Iya. Ya, karena kita berbicara bagaimana peran perguruan tinggi, mahasiswa KKN, juga Posdaya ini, maka kita hadirkan di sini ya. Audiens yang hadir di floor kita ini rata-rata semua mahasiswa yang kita ingin mendengar nanti pengalamannya seperti apa waktu melaksanakan KKN dulu, dan juga mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi teman-teman yang akan melaksanakan KKN nanti, khususnya yang terkait dengan program Posdaya ya. Iya. Ya, kita sambut pertama, beri tepuk tangan untuk dari UII. Ya. Halo teman-teman UII, nuansanya biru-biru ya. Sekarang namanya Universitas Islam Indonesia. Sekarang namanya itu. Dari dulu apa? Dulu insya Allah Islam. Enggak dong Mas. Ya, protes. Protes. Nanti ada yang protes loh. Iya, selamat datang ya teman-teman UII. Terima kasih telah hadir. Nanti kita ingin mendengar ceritanya. Iya, dan di sini ada teman-teman dari Jana Badra. Tepuk tangan. Ya. Apa kabar? Merah-merah ceria semua. Di sana ada teman-teman dari UST. Halo, apa kabar teman-teman UST? Wah, paling meriah Mas. Dan Jana Badra juga tidak harus protes kalau merahnya lebih tebal punya teman-teman UII ternyata. Kebetulan aja ya. Ada dua teman kita yang belum kita sapa Mas. Ada Chris dan juga Dina di sana. Halo, Chris dan Dina. Ya, terima kasih Mbak Siwi. Jangan lupa para pemirsa yang ada di rumah maupun yang berada di studio untuk memberi kritik dan saran Anda sebanyak-banyaknya tentang peran perguruan tinggi, mahasiswa KKN dan Posdaya dalam membangun masyarakat. Kirim kritik dan saran Anda ke nomor 081 568 10505. Kirim kritik dan saran Anda ke nomor 081 568 10505. Saya tunggu kritik dan saran Anda. Terima kasih Mbak Siwi, Mas Angger. Iya, terima kasih ya Dina dan juga Mas Kris. Di sana kita tunggu masukan Anda, opini Anda, apapun itu ya yang terkait dengan yang telah disampaikan oleh Dina tadi. Kita tunggu, kita masih punya waktu 1,5 jam untuk berbincang-bincang dalam acara Plengkung Gading sore hari ini. Dan memang ya kalau kita bicara tentang Posdaya ini sudah terbukti kiprahnya menjadi forum silaturahmi, advokasi, juga forum komunikasi dan juga wadah atau media tentang penguatan fungsi-fungsi keluarga. Dan di sini juga ada beberapa perwakilan dari Posdaya yang binaan beberapa teman-teman dari perguruan tinggi ini. Di antaranya ada teman-teman dari Posdaya Delima Gemawang Sinduadi Melati Sleman, binaan UST. Halo. Dan ada juga Posdaya Ngijo Sri Mulyo Piungan Bantul binaan UST. Iya. Baik, dan ada beberapa teman-teman yang akan kita sapa nanti Mas Angger, tapi sebelumnya kita sambut dulu kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya berikut ini. الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan allati wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pelengkung Gading, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslim di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dan kami akan lanjutkan perbincangan kita dalam acara Pelengkung Gading setelah pariwara yang berikut ini. Sekolah adalah sumber pengajaran. Bagaimana anak didik harus bertindak saat muncul tanda-tanda bencana alam terjadi. Sekolah adalah sumber pengajaran bagaimana kita saling membantu agar tidak terjadi banyak korban saat bencana alam terjadi. Ya, kita tidak boleh panik. Jika sirine di lereng Merapi berbunyi, maka Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga harus menuju ke tempat pengungsian. Jangan lupa, buku dan tas sekolah harus dibawa. Mari, jadikanlah sekolah kita sebagai basis pendidikan pengurangan risiko bencana alam untuk melindungi masa depan anak-anak kita.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Plengkung Gading dan kembali kami informasikan kepada Anda, tema kita sore ini menarik yaitu peran perguruan tinggi, mahasiswa KKN dan Posdaya dalam membangun masyarakat. Namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu visual berikut ini. Posdaya yang kini tumbuh dan terus berkembang di berbagai wilayah dengan beragam kegiatan, program, dan agenda kemasyarakatan. Tak bisa dilepaskan dari peran perguruan tinggi sebagai salah satu pilar terpenting di dalam pengelolaannya. Tidak hanya melalui kegiatan LPM, LPPM sebagai salah satu implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, akan tetapi keterlibatan para dosen pendamping, kegiatan penopang di kampus-kampus seperti seminar, workshop, pelatihan, community development, maupun upaya mengintegrasikan program Posdaya ke dalam KKN tematik. Keseluruhannya menunjukkan keterlibatan perguruan tinggi yang begitu intens dan kini merupakan faktor penting bagi keberlangsungan agenda-agenda Posdaya dalam pemberdayaan warga. Yang menarik dalam keterlibatan perguruan tinggi melalui KKN tematik ini, selalu jaminan keberlangsungan program pemberdayaan yang mampu terus terjaga. Para mahasiswa peserta KKN menemukan laboratorium sosial di mana mereka mengimplementasikan pengetahuan yang didapatnya di ruang-ruang kuliah. Interaksi seperti ini merupakan agenda yang tak mudah dihadirkan. Jika kerjasama perguruan tinggi dengan YDSM, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri yang memerlukan tenaga-tenaga pendamping di program Posdaya tidak terjalin secara berkelanjutan pula. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menyingkirkan peran pilar yang lain seperti pemerintah daerah yang susul-menyusul mendeklarasikan wilayah Posdaya, lembaga perbankan yang terus mengucurkan kredit mikro bagi usaha produktif program Posdaya, hingga para penggerak Posdaya yang terus memperbaharui pola pendekatan pengembangan kegiatan pemberdayaan warga. Perguruan tinggi hari ini benar-benar merupakan ujung tombak dan pelopor bagi keberhasilan program Posdaya. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi seperti UST, Universitas Jana Badra, dan terakhir bergabung juga Universitas Islam Indonesia (UII), sesungguhnya merupakan cermin dari keberhasilan kemitraan YDSM dan perguruan tinggi di dalam menjawab sekaligus menjembatani problema kemasyarakatan dengan potensi akademik yang di waktu-waktu sebelumnya terdapat jurang pemisah yang begitu lebar. Bahkan pernah satu waktu begitu nyaring kritik atas kehadiran perguruan tinggi sebagai menara gading, program KKN yang semakin tidak populer, serta terpisahnya gerak pengetahuan dengan problema nyata masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, apabila kita mengapresiasi kegiatan Posdaya beserta seluruh kegiatan penopangnya yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Indonesia ini, dan juga mahasiswa UST dan Jana Badra, akan tergambar bahwa sesungguhnya nilai manfaat dari kegiatan YDSM ini mencakup wilayah yang begitu luas dan dapat dipastikan terjamin keberlangsungannya. Maka tidak berlebihan apabila hari ini, terutama di Yogyakarta, selain kegiatan Posdaya, seolah-olah merupakan agenda jaringan perguruan tinggi yang didukung oleh berbagai pilar profesional dalam masyarakat. Tidak berlebihan juga jika Universitas Islam Indonesia, UST dan Jana Badra bersama perguruan tinggi yang lain yang ada di Yogyakarta disebut sebagai kampus Posdaya. Menariknya lagi, sejak awal perencanaan agenda, YDSM telah mencanangkan sinergi segenap pilar potensi sebagai salah satu target yang kini menemukan bukti. Pemirsa, dalam upaya mensejahterakan masyarakat, program Posdaya terbukti mampu memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat.
Dan untuk melaksanakan kegiatan ini, Yayasan Dharma Mandiri merangkul pihak perguruan tinggi, perbankan dan juga pemerintah setempat. Seperti yang dapat kita lihat dalam visual yang baru saja kami hadirkan, di mana para peserta KKN tematik memberikan berbagai pelatihan untuk lebih memberdayakan masyarakat setempat. Dan pada tanggal 19 September 2013, Yayasan Dharma Mandiri bersama dengan Yayasan Darmais juga pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pesantren singkat dengan materi pelatihan usaha produktif dengan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kulon Progo. Dan untuk mengetahui lebih banyak lagi seputar kegiatan ini, mari kita temui bersama Kepala Balai Diklat Yayasan Darmais Kulon Progo, Bapak Bari. Pemirsa, untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang acara pesantren singkat pelatihan usaha produktif, telah bersama saya Bapak Bari selaku Kepala Balai Diklat Yayasan Darmais Kulon Progo. Apa kabar Pak Bari? Baik. Bapak, bisa diceritakan hari ini kita mengikuti bersama pembukaan pesantren singkat pelatihan usaha produktif. Kegiatan seperti apa ini yang dilakukan dalam pesantren singkat ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pesantren singkat pelatihan usaha produktif itu adalah kegiatan daripada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Yayasan Darmais, yaitu untuk melatih anak-anak kita yang tidak bisa sekolah, melanjutkan sekolah, kemudian belum punya pekerjaan, kita himpun, kita kumpulkan, kita latih, diberikan keterampilan dengan materi pengetahuan umum, kemudian kewirausahaan, kemudian keterampilan yaitu jahit menjahit, kemudian tata boga, membatik, pelatihan komputer. Kemudian untuk yang putra, ini kebetulan putri, adalah perbengkelan, otomotif, dan pertanian dan peternakan. Terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap kegiatan ini? Nah, itu harapan saya mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi Mbak ya, terutama sarana pelatihannya, perbengkelan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain supaya meningkat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Harapan untuk alumnusnya sendiri Pak? Bisa mandiri dan mempunyai watak yang akhlakul karimah. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Pak Bari, Kepala Balai Diklat Yayasan Darmais Kulon Progo. Iya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Darmais. Beliau adalah Bapak Muhammad Maftuh Basyuni. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Pak Basyuni, bisa diceritakan tentang sejarah Yayasan Darmais, Pak? Baik, terima kasih. Yayasan Darmais itu didirikan oleh Pak Harto pada bulan Agustus 1975. Kenapa beliau mempunyai ide untuk mendirikan yayasan ini? Darmais adalah Dharma Bakti Sosial. Nah, ini seperti diketahui bahwa pada tahun itu Pak Harto giat-giatnya untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Tetapi beliau melihat bahwa masih banyak yang harus dipikirkan dengan serentak, yaitu nasib daripada anak-anak, terutama anak yatim dan anak yang tidak yang dari keluarga miskin. Demikian juga keluarga jumbo. Ini kemudian beliau tertarik untuk memberikan perhatian khusus karena kalau dimasukkan ke departemen sosial itu sudah terlalu banyak sekali tugas-tugasnya. Karena itulah maka beliau lalu mendirikan Yayasan Darmais ini. Darmais ini menyelenggarakan pelatihan semacam ini setiap tahun 2 kali. Harapannya apa Pak dengan diadakannya diklat semacam ini? Ya tentu harapan utama untuk mengangkat rakyat ini dari kemiskinan. Baik, terima kasih banyak Pak Basyuni. Iya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Ketua Yayasan Darmais, Bapak Muhammad Maftuh Basyuni. Seperti yang disampaikan tadi, semoga program seperti ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengangkat mereka dari kemiskinan.
Pemirsa, saat ini saya berada di Aula Balai Diklat Yayasan Darmais Kulon Progo. Dapat kita ikuti bersama acara pembukaan pesantren singkat pelatihan usaha produktif Angkatan 2 yang saat ini dilaksanakan atau dipelopori oleh Yayasan Darmais Kulon Progo. Dan acara ini telah dihadiri oleh beberapa tamu yang telah hadir pada siang hari ini, diantaranya adalah Ibu Siti Hediati Soeharto SE selaku pengayom seluruh yayasan yang didirikan oleh Bapak Soeharto. Telah hadir pula Ketua Yayasan Darmais yaitu Bapak Muhammad Maftuh Basyuni serta Wakil Bupati Kulon Progo Dr. Andes Haji Sutejo dan juga beberapa perwakilan dari Yayasan Damandiri, salah satunya adalah Bapak Subiakto Cakrawardaya. Dan acara ini akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga laporan Kepala Balai Diklat Yayasan Darmais. Pemirsa, pesantren singkat dengan materi pelatihan usaha produktif ditujukan untuk masyarakat Kulon Progo dengan beberapa materi yang sifatnya life skill, diantaranya perbengkelan, produksi batik, dan juga ada beberapa kegiatan keagamaan. Dan acara ini atau program ini ditujukan untuk mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar Kabupaten Kulon Progo. Dan mengawali program pagi hari ini kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sudah ku ucap kata tobat sebelum kau manggilku kembali padamu, menutup waktuku, ingin teguh seru namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu, karena ku tahu pada dirimu tempat ku mengadu, tempat ku mengeluh di dalam doaku, dan demi nafaskan doa kau hembuskan dalam kehidupanku, berjanji ku akan menjadi yang terbaik, perintahmu menjauhi segala laranganmu adalah sebagai doaku. Sudah ku ucap kata tobat sebelum kau memanggilku. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari SLB Damayanti Karanglo Sukoharjo Ngaglik Sleman. Ya, teman-teman, nama kamu siapa sih? Mas Supri Hatem Muhammad Wahidi. Oh, panjang banget. Ya. Terus waktu kamu nyanyi tadi udah merasa kayak pasangu gitu belum? Perasaan kamu. Pakai mic, Mas. Pakai mic. Rasanya gimana menyanyi di depan teman-teman di sini? Nggak usah serius, nih maunya lucu. Jadi kalau kamu serius, mungkin saking menghayati lagunya kan dengan nafasmu gitu. Jadi benar-benar dihayati lagunya ya. Oke, teman-teman kamu kenalin deh. Siapa aja yang ngedrum, siapa namanya? Ini teman saya yang ngebass namanya Mas Pujianto. Tepuk tangan untuk Mas Pujianto. Terus yang ngedrum? Terus yang ngedrum namanya Mas Is Walgito. Tepuk tangan juga untuk Mas Walgito. Yang sana. Satunya. Sana. Nah, tuh. Yang keyboard itu Habibi Nur Ilmi. Habibi, apa kabar? Ini siapa? Pemimpin dari guru kami, Pak Yus Tanto. Rumahnya mana, tahu nggak?
Nah, aku tanya kamu. Namanya Prambanan. Prambanan ya. Bener Pak ya? Tepuk tangan untuk ini ya. Nah, ini kan dari Sukoharjo Ngaglik. Mana? Sukoharjo, Karanglo, Sukoharjo Ngaglik, Sleman. Kamu kenal nggak sama Pak Bupati Sleman? Namanya siapa gitu, tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya, nanti kenalan ya nanti ya. Ya. Oke. Cita-cita kamu apa sebetulnya? Cita-citaku mau jadi. Pakai mic. Pakai mic. Cita-citaku mau jadi petani. Petani. Petani yang juga penyanyi gitu ya? Iya, oke. Kalau boleh tahu belajar satu lagu tadi latihannya berapa lama, Mas? Pakai mic. Ah. Ya, selama 1 minggu. Satu minggu. Terus sudah hafal berapa lagu? Ini dua lagu aja. Dua lagu aja? Ya. 2 lagu aja untuk TVRI cukup ya? Ya. Oh, oke. Tapi selama ini memang rutin latihan ya, setiap minggunya? Ya. Biasanya kalau latihan hari apa aja? Kalau di sekolah tuh hari Rabu sama hari Sabtu. Hari Rabu sama hari Sabtu. Oke, baik. Oke, ini apa mumpung dilihat oleh pemirsa banyak di Jogja dan di sekitarnya, juga ada kakak-kakak kita mahasiswa yang hadir di sini. Ada nggak kamu pengen punya usulan apa terhadap mereka gitu? Ada nggak? Apa aja boleh, nggak usah takut. Usulnya apa? Apa? Ayo. Emang cuma anggota dewan aja yang boleh usul. Boleh aja usul. Punya usul apa, Mas? Apa? Ini di sini ada teman-teman mahasiswa yang mungkin juga bisa memberi inspirasi ya, atau mungkin yang terkait dengan kegiatan Mas di sekolah. Apa harapannya? Atau nanti kita sampaikan nanti ya. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok Karanglo. Terima kasih. Sukses selalu. Nanti akan hadir lagi ya. Baik, kita tunggu. Baik, sebelum kita perkenalkan narasumber, Mas Angger, kita ke Dina lagi ya. Silahkan Dina, ada kabar apa di sana? Ya, terima kasih Mbak Siwi dan Mas Angger. Ya, para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, jangan lupa untuk memberi kritik dan saran Anda sebanyak-banyaknya tentang peran perguruan tinggi, mahasiswa KKN, dan juga Posdaya dalam membangun masyarakat. Kirim melalui SMS ke nomor 081 568 10505. Ya, saya bacakan 2 SMS. Yang pertama, peran KKN mahasiswa saat ini masih kurang karena hanya kerja secara simbolik saja. Mohon kedepannya bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mohon sebelum penerjunan mahasiswa di lokasi KKN terlebih dahulu, mereka diberi masukan tentang adat budaya yang berlaku di wilayah setempat. Ya, terima kasih Mbak Siwi dan Mas Angger. Iya, terima kasih Dina dan juga Mas Kris. Masih kita tunggu ya saran, masukan semuanya terkait dengan tema kita sore hari ini. Dan Mas Angger, kalau tadi kita sapa teman-teman dari UII, dari UST, Jana Badra. Ini kan teman-teman yang pernah KKN ya. Ini ada juga dari UST ini mahasiswa pendamping Posdaya ya. Yang mana? Oh, yang hitam-hitam ini ya. Terima kasih telah hadir. Dan di sana ada juga masyarakat Cangkringan Sleman yang pernah dibina oleh teman-teman dari UII. Yang mana Bapak? Kita berikan tepuk tangan dari masyarakat Cangkringan. Ya, terima kasih telah hadir di sini. Ya, dan untuk memperbincangkan tema kita sore kali ini, pemirsa, telah hadir di Studio 1 TVRI Jogja Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo, yang sore kali ini telah menyempatkan hadir untuk Plengkung Gading. Selamat sore Pak Sri Purnomo. Selamat sore Mbak Siwi. Iya, Sugeng Rawuh. Terima kasih. Iya, dan selain Pak Sri Purnomo ada juga Wakil Rektor 4 UST, beliau adalah Dr. Andes Widodo Budi MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Widodo. Ada juga Rektor Universitas Jana Badra, beliau adalah Dr. Insinyur Suharjanto MSCE. Selamat sore Bapak. Sugeng Rawuh. Nah, di sebelah kiri kita Mas Angger, ada juga narasumber yang nanti akan kita tanya-tanya ya tentang seputar pengalaman teman-teman di sini juga beliau-beliau ini. Di antaranya ada Dr. Andes Dewo Broto MSN, Ketua LP2M UST. Selamat malam Bapak.
Nah, di sini juga ada narasumber yang paling cantik di meja sini ya, Mas ya. Ada Dr. Anda Siti Rohmiati MPD, Ketua LPSD UST. Yang biasanya lebih akrab kita panggil Bu Ati ya. Sugeng rawuh lagi, Bu. Ada juga Bapak Sardi STMT, beliau adalah Ketua LPM Jana Badra. Sugeng rawuh Pak Sardi. Nah, ini yang menemani teman-teman dari UII ya, beliau adalah Ketua LPM UII, Dr. Insinyur Widodo Bronto Wiono MSc. Sugeng rawuh Pak Widodo. Iya. Baik, kita akan berbincang seputar bagaimana peran perguruan tinggi, mahasiswa KKN, dan juga bagaimana kita bisa membangun masyarakat dengan program Posdaya ya. Saya ingin ke Pak Sri Purnomo dulu ya. Saya yakin ini Pak Sri Purnomo mungkin telah beberapa kali mengamati peran mahasiswa KKN tematik yang terkait dengan Posdaya, Pak. Sejauh ini Pak, bagaimana pengamatan Bapak? Oh ya, yang jelas gini ya Mbak ya, selama tahun 2012 sampai kemarin Agustus 2013 itu tidak kurang dari 20 perguruan tinggi yang mengirim mahasiswanya KKN di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian hampir mencapai angka 8.000 mahasiswa itu diterjunkan di segala pelosok, baik yang ada di perkotaan, di segmen perkotaan, sampai pada pedusunan yang ada di Kabupaten Sleman. Ini merupakan jumlah yang banyak. Selama ini ngerepoti apa bantu sih? Wah, ini kalau dilihat dari itu, saya tentu saja berpikir positif, semuanya adalah sangat membantu bagi pembangunan. Ketika dulu di Kemawang dengan munculnya Posdaya pertama kali digulirkan, dilonceng oleh Bapak Profesor Aryo Suyono, itu yang berada di Kemawang, itu setelah menjadi berhasil, itu justru tidak hanya mempengaruhi bagi keberhasilan untuk Posdaya di kabupaten saja, tapi juga bisa sampai dibawa keluar daerah Kabupaten Sleman. Kemudian kalau kita lihat dari jumlahnya mahasiswa tadi yang disebar di Kabupaten Sleman, itu berbagai macam program telah dijalankan. Kalau itu memang di daerah-daerah yang kena bencana alam, bagaimana mereka bisa diajak untuk segera bangkit, untuk bisa rehab rekon, kemudian diajak untuk berkarya, berproduksi dengan potensi lokal yang ada di wilayah itu, mereka dioptimalkan. Ini kan juga kebetulan ada dari warga kami dari wilayah Cangkringan juga datang sini, itu yang dulu juga mendapatkan binaan dari Fakultas Teknik UII. Ini dia sudah juga bisa merasakan hasilnya, belum lagi dari UST, dari UPN dan sebagainya, yang semuanya itu membawa tema masing-masing, sehingga kalau bicara tentang kebencanaan ya ini bagaimana cepat bisa recovery, bisa membuat rehab rekon, kemudian ekonomi produktif yang bisa dikreasikan dari wilayah itu apa, di situ tanpa mendapatkan bimbingan dan juga pendampingan dari adik-adik mahasiswa ya kita belum bisa maksimal. Tapi dengan adanya kerjasama itu tampaknya hasilnya bisa luar biasa, bagus sekali. Pak, dengan program-program yang ada ini yang selama ini mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman KKN tematik begitu, kalau kita buat skala prioritas khusus di Kabupaten Sleman sendiri, apa sih program yang mungkin bisa highlight atau menjadi prioritas di masyarakat Kabupaten Sleman sendiri, Pak? Ya, tadi termasuk juga kita menanggapi tadi ada SMS tadi ya Mbak ya, kan di Sleman itu kan sifatnya kan sangat heterogen, sehingga kita tidak bisa mendrive untuk mahasiswa yang KKN di Kabupaten Sleman dengan satu program sama kan tidak mungkin. Sehingga di situ nanti anak-anak mahasiswa akan menggali potensi yang ada di situ apa, kemudian sekaligus juga membawa pesan. Kalau bicara pendidikan, mereka sudah bisa menggerakkan dari PAUD-nya, pendidikan anak usia dini, sampai pada pendidikan non formal, memberikan bimbingan belajar, ini masuknya seperti itu. Kemudian kalau bicara kaitannya dengan budaya dari mereka yang dari mahasiswa yang punya latar belakang budayaan dan kesenian, mereka tampil mendampingi di situ. Dan ya banyak hal yang mereka bisa diberikan, artinya antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak mesti sama, dilihat dari potensinya masing-masing. Dan kami selalu berpesan ketika akan berangkat itu, harapannya adalah digali potensi wilayah-wilayah setempat sehingga nanti bisa menjadi optimal dan maksimal. Tidak harus dibuat sama rata. Justru kalau sama rata itu nanti artinya kan menjadi
penyeragaman itu menjadi tidak baik. Iya, iya. Gali potensi tempat yang ada ya. Nah, kita nanti juga akan mendengar bagaimana pengalaman teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan KKN tematik. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali. Dua Ibu Catering menomorsatukan kepuasan pelanggan dengan cita rasa yang lezat, higienis, serta penataan yang rapi dan indah. Dua Ibu Catering berada di Jalan Pandegarini nomor 1, Strip 17 Yogyakarta, nomor telepon 65210 dan 880073. Siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi. Penindasan kekerasan gak jalan, kami datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan. Alunan distorsi, MR pun beraksi. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksi. Beraksi. Hey, yang ada di sana, semua bernyanyi. Hey, yang datang di sini, semua happy. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Hey. Kita berikan tepuk tangan untuk paguyuban seni Rukun Rencang UII hadir dengan sebuah tembang Beraksi. Tadi juga ada teman-teman model peragawan dan peragawati dari Total Outsource Development ya. Kita akan melihat teman-teman di sini bagaimana sih dulunya beraksi di tempat KKN-nya ya. Saya ingat pengalaman saya Mas, kalau program KKN saya dulu. Kamu pernah? Alhamdulillah masih sudah pernah merasakan KKN ya. Program KKN terfavorit adalah masak, senam, ya. Pokoknya yang terkait dengan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu tuh paling gampang digerakkan dan paling sukses ya. Kalau Mas Angger gimana? Tapi kalau berbicara soal bukan pengalaman saya, tapi kalau lihat pengalaman teman-teman, saya kira ada satu keberhasilan yang sebetulnya harus diceritakan. Jadi meskipun teman-teman sastra Inggris itu banyak yang tidak ikut ya, tapi justru sastra Inggris paling banyak berhasil. Kok bisa? Orang desa sekarang begitu KKN masuk, terampil bilang rehab rekon, gitu lah pokoknya. Gitu ya? Community development, ini terampil sekali, itu kan luar biasa kan. Jadi, kalau nggak ada KKN dan bencana mungkin nggak
nggak akan terampil bahasa Inggris begitu. Artinya kesuksesannya salah satunya diukur dari situ gitu. Tapi nanti kita tanya pada teman-teman di lapangan. Saya yakin teman-teman punya tolak ukur tersendiri bagaimana mengukur kesuksesan KKN yang telah mereka termasuk lakukan. Saya kira masukan berharga dari Pak Bupati Sleman bahwa selama ini lebih bagus memang berangkat dari potensi lokal, realitas lokal, dan juga apa yang bisa dikembangkan dari setiap lokal. Karena penyeragaman itu saya kira hanya enak kalau di upacara bendera, tapi kalau di program kemasyarakatan saya kira perlu genuinitas perlokal itu penting untuk kemudian menjadi bagian dari kebangkitan pembangunan kemasyarakatan. Itu yang harus kita catat ya. Iya, dan kalau tadi itu masukan dari Pak Bupati, kita ingin mendengar dari UST dan juga Jana Badra bagaimana mempersiapkan mahasiswanya dalam terjun ke program KKN. Dari UST terlebih dahulu, Bapak. Monggo. Terima kasih, Pak. Ini UST itu komitmen untuk mendampingi Posdaya itu sejak tahun 2008. Kami membina Posdaya itu di Kabupaten Gunung Kidul, kemudian berkembang di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota, kemudian Sleman, bahkan sampai dengan sekarang itu hampir 500-an Posdaya yang dibina oleh UST. Dan UST untuk mendampingi Posdaya ini ada dua lembaga yang saling berkolaborasi, yaitu LPSD dan LP2M. Dan LP2M itu menyelenggarakan KKN tematik setiap setahun 2 kali. Lalu di samping itu LPSD juga menyelenggarakan program pendampingan Posdaya lewat MPP dan DPP. MPP itu adalah mahasiswa pendamping Posdaya, sedangkan DPP adalah dosen pendamping Posdaya. Nah, bahkan mahasiswa pendamping Posdaya juga berada di sini. 15 mahasiswa mendapat penghargaan dari Yayasan Damandiri. Kemudian para dosen pendamping Posdaya ini adalah dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, dharma yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Di samping itu bahwa para dosen ini mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut S2 maupun S3 dari Yayasan Damandiri. Jadi artinya bahwa UST sangat komitmen dengan pendampingan Posdaya ini supaya kegiatan di Posdaya ini semakin kontinu, artinya tidak terputus hanya bergantung pada mahasiswa KKN. Ketika mahasiswa KKN sudah selesai, lalu kegiatan di Posdaya ini juga selesai, tetapi kami menyelenggarakan MPP dan DPP ini supaya kegiatan di Posdaya ini kontinu, artinya berkesinambungan. Begitu. Artinya karena kalau ada pertanyaan, ini karena concern kepada pembangunan masyarakat atau jangan-jangan karena ada peluang beasiswa S2 gitu kira-kira. Ya sebetulnya kami concernnya dengan pembangunan masyarakat supaya masyarakat di pedesaan itu semakin diberdayakan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati ini bahwa potensi-potensi lokal ini perlu dikembangkan, dibangkitkan supaya produk-produk lokal ini bisa dipasarkan di tingkat nasional, bahkan kalau mungkin ya diekspor ke luar negeri gitulah. Ya, mungkin dari Jana Badra ada kesaksian lain. Ya, makasih Pak. Jadi pemberdayaan masyarakat melewati KKN ini sebetulnya sebelum kita bekerja sama dengan Yayasan Damandiri sudah dilaksanakan KKN tematik. Salah satunya pada waktu itu kan kita mulai bersinergi dengan Damandiri tahun 2010. Tapi sebelumnya juga kita sudah mulai karena kampus kita adalah kampus kebangsaan, mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke, berbagai budaya, berbagai adat dan sebagainya. Di KKN itu seperti tadi disampaikan, sebetulnya sudah kita bekali untuk bagaimana memberdayakan masyarakat. Khususnya di Jana Badra itu ketika di Sleman ada erupsi Merapi, kita tidak hanya mahasiswa tapi dosen bekerja sama dengan Damandiri dan Yayasan Duafa membuat 100 rumah tumbuh yang itu memberdayakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada yang terkena gempa. Demikian juga di kota, di daerah Sorosutan ketika terjadi bencana gempa, kita juga sudah mulai mendirikan namanya membimbing mereka untuk bangkit dari bencana, yaitu dengan Bina Sejahtera yang di Damandiri juga mendapat penghargaan. Juga demikian sampai sekarang pun Dikti tidak hanya Damandiri, Dikti juga memberikan
hibah untuk para mahasiswa yang berkesinambungan. Sudah 2 kali kita dapat hibah desa, bukan desa binaan atau kampung binaan, tapi desa mitra kita anggap untuk membuat kesinambungan ini terus dilakukan. Demikian mungkin nanti ada beberapa yang bisa dilengkapi oleh rekan-rekan BPP. Meskipun patut dicatat bahwa datangnya Dana Mandiri juga merupakan supporting system yang besar ya, mempercepat pendekatan-pendekatan yang selama ini barangkali tidak berkesinambungan dan seterusnya. Itulah karena dengan adanya Dana Mandiri ada support dari baik bimbingan, baik dana dan lain sebagainya sebagai stimulan. Jadi bukan stimulan, mereka juga yang dulunya suatu Bina Sejahtera membuat pertanian kota yang di daerah yang luluh lantak oleh gempa, kemudian di daerah Merapi yang kena erupsi bisa membuat rumah tumbuh. Maksudnya rumah tumbuh nanti akan berkembang-kembang menjadi rumah tetap, yang sekarang sudah mulai di Kepuharjo. Yap. Baik, kita akan coba kepada para penggerak LPPM. Mungkin mulai dari WI, ini yang bergabung belakangan ini. Ini yang lain sudah menyesal kok bergabung gitu loh. Baik, matur nuwun Mas Siwi. Jadi pertama kali saya akan nanggapin nakalnya Mas Angger. Mas Siwi itu memang betul UI itu nama sekarang. Dulu bukan UI tapi Sekolah Tinggi Islam, Mas. Hampir sama dengan UI. Kalau UI itu Universitas Indonesia, kalau UI itu Universitas Islam Indonesia. Insya Allah siapapun yang kenal sama UI itu masuk surganya duluan. Yang kenal ya tidak hanya yang di dalam UI. Mas Angger itu termasuk yang cepat masuk surga sama-sama kita lah gitu. Amin. KKN di UI sudah lama juga kita lakukan. Namun yang KKN kemarin ini, jadi Mas Angger tadi ini baru datang belakangan, betul. Jadi matur nuwun kepada posdaya penggerak posdaya. Jadi UI masuknya agak belakangan. KKN UI 2013 ini yang bulan Agustus September ini ada 7 macam model. Jadi KKN Posdaya, KKN internasional dengan Malaysia kita, KKN kemiskinan dengan Pemda DIY, KKN PPM dari Dikti, Pak Rektor tadi sampaikan, KKN kewirausahaan bagaimana mengimprove wirausahaan baru di masyarakat, KKN tematik lingkungan yang ada di beberapa wilayah yang sulit air misalnya itu juga kita bantu, dan reguler pada umumnya. Lah Posdaya ini Mas Angger, Mbak Siwi merupakan satu energi baru buat kami. Tadi cukup menarik statement dari SMS tadi bahwa belum optimal. Ada memang itu kita akui. Mas Angger, Mbak Siwi dan yang lain-lain, saya kira ada 3 pilar tadi disampaikan. Perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Lagi-lagi UI tidak cukup 4 tapi tidak cukup 3 tapi tambah 1 lagi 4 jadi dakwah Islamiyah. Lagi-lagi itu mempercepat ke surga yang tadi. Kalau jadi dibangun. Kemudian ini memang selama ini pendidikan tinggi masih fokusnya lebih banyak ke pendidikan, baru ke penelitian, baru ke pengabdian. Walau tadi pengabdian sudah banyak yang sudah berkembang. Tapi andaikan bobotnya itu mungkin sama, itu saya kira lebih luar biasa lagi. Posdaya sekali lagi kami banyak belajar juga dari program ini. Bagaimana keluarga menjadi embrio penting, bagaimana keluarga menjadi soko guru, bagaimana keluarga menjadi hal yang penting bagi republik ini, bagi bangsa ini, bagi negara ini. Kalau keluarganya hancur, pasti negerinya juga hancur. Banyak program yang sudah kita lakukan sebelum ada Posdaya ini, tapi dia masih masing-masing kadang-kadang kurang sinergis gitu ya. Dari kan Posdaya ini kita sinergikan luar biasa bagusnya. Kemudian yang tadi kalau nggak salah para host belum menyalami warga kami yang warga kita bukan warga kami, warga kita dari Merajan. Tadi belum diskriminatif tadi. belum sapa dari Merajan. Ya, sekalian kalau belum ada yang disebut lagi. Okay. Silakan dilengkapi. Jadi perlu sampaikan juga ke Pak Bupati, Merajan ini salah satu potensi lokal yang sering kita sampaikan kepada para dosen, para mahasiswa, sebagian mahasiswa DPL-nya juga terutama, bahwa kita menganut filosofi bagaimana mencari wulu jumbu. Bapak Ibu tahu wulu jumbu nggih? Mas Angger punya wulu jumbu kan? Banyak, Pak. Banyak, ya. Ketika seorang wayang raksasa, dia musim perang, ada masa perang di situ dan susah sekali bangunnya Kumbakarna itu.
ketika dibangun-bangunkan dihoyok-hoyok itu, dihoyok-hoyok pakai digerak-gerakan nggak bangun-bangun, begitu cabut bulu cumbunya dia gembrega. Lah potensi lokal yang Pak Bupati sampaikan tadi ini adalah filosofinya bagaimana men-trigger potensi lokal yang ada sehingga begitu disentuh itu dia ekonomi lokal bisa menjadi tumbuh cepat, lebih mandiri dan sebagainya. Contoh Merajan, tadi kita ada tamu dari 5 negara, dari Zambia, Afrika, kemudian dari Vietnam, kemudian dari ASEAN di sini ada Bhutan juga, Kamboja. Mereka ternyata mengamati website internetnya Merajan yang kebetulan kita dampingi sejak 2007 itu menjadi bahan pembelajaran untuk masyarakat 5 negara tadi. Jadi insya Allah mulai kemarin dan mulai besok teruskan besok itu akan dieksplor terus Merajan sebagai contoh sukses contoh sukses program pendampingan kemitraan besar. Baik, terima kasih Pak Nandi. Ya, tapi saya pengen dari warga Belajan berdiri. Kita beri aplaus pada warga Belajan. Mana? Oh, di sebelah sana. Selamat malam, Pak. Di belakang wakilnya juga cuma seorang kebetulan. Dari Samo pergi duluan. Oh gitu ya. Baik. Jadi ini menariknya Yui sudah sempat mengembangkan mata kuliah yang namanya Teologi Bulu Cumbu. Ini susah sekali. Baik. Ya, pemirsa, kami nanti akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang kembali bersama narasumber yang telah hadir di sini. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Plengkung Gading TVRI Jogja. Cerita semi komedi. Lo bojo ming siji saben kelurahan. Oh suka. Tukang ojek sing boncengke werna-werna. Nek oleh sing apik ya apik, nek oleh mbok dipawira. Tembang Jawa. Nguri-nguri budaya Jawa. Tak kandani. Cari Saksikan Pangkur Jengleng setiap Senin pukul 18. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia bekar jantungku, bekar nadiku, berbau dalam angan-anganmu. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesiaku. Tak sepilas pedang yang tajam dapat memainkan aku darimu. Ku tinggikan dengan rawe-rawe rantai, malam-malam suntai denganmu. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat.
Damayanti Karanglo Sukoharjo Ngagle Sleman, sebuah tembang yang membakar semangat kita ya, gebiar-gebiar. Terima kasih teman-teman telah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang seputar peran perguruan tinggi, KKN dan juga Posdaya dalam membangun masyarakat. Kalau tadi kita dengar dari UII, nah sekarang kita ingin mendengarkan dari Jana Badra nih, ada Pak Sardi. Silahkan Pak, apa yang bisa Bapak bagi kepada kita semua? Ya, baik, kalau tadi dari sebelah saya ini Pak Widodo ini suhu saya ini sangat luar biasa sebetulnya. Tapi kalau saya biasa di luar Pak, gitu ya. Karena LP3M itu ya memang harus banyak di luar. Jadi biar lebih dekat dengan kalau kaitannya dengan Posdaya ini mestinya lebih mengenal pada masyarakat mitranya yang jelas seperti itu. Nah memang untuk kegiatan Posdaya ini memang kita sudah mulai tahun 2010 ya, jadi dan sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 100-an kelompok yang kita bentuk, dan beberapa memang sudah kita dampingi, kemudian kita kembangkan, salah satunya di Sorosutan, kemudian juga ada yang di Gereja Tegalrejo dan lain sebagainya, dan memang ada beberapa yang memang baru kita bentuk Bu. Jadi ada yang di Kulon Progo, kemudian ada yang di Gunung Kidul, tapi mungkin dalam waktu dekat nanti kita akan segera bergerak lagi ya. Kemudian mohon maaf ini Pak Bupati Sleman, memang yang di Sleman ini Posdaya hampir sampai Sleman Pak ya. Tapi kita sudah kiprah jauh-jauh hari Pak di Sleman. Kebetulan saya juga dari Sleman, sehingga Bali Desa membangun desa Pak kalau di Sleman Pak ya. Jadi sering membawa mahasiswa KKN di Sleman. Tapi kenapa harus minta maaf Pak Bupati? Ya karena Posdayanya mau kita dorong ke Sleman Pak, ini setelah gitu. Ini ya. Kita baru sampai Gereja Pak, jadi nanti sebentar lagi nanti Sleman ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian memang Posdaya ini kita sangat merasakan sekali Pak, bahwa meskipun dari dalam asas-asas Posdaya ini sebetulnya sudah kita laksanakan di KKN-KKN sebelumnya, tapi ini lebih membumi karena Posdaya ini levelnya sampai dasar, jadi sampai keluarga, dan ini memang sangat potensi sekali untuk kita kembangkan dari bawah ya. Jadi kita pendampingan mulai dari keluarga per keluarga, jadi potensi di keluarga itu apa saja itu bisa kita gali, dan kemudian nanti kita gabungkan naik menjadi kelompok menjadi masyarakat dan lain sebagainya, sehingga nanti memang pembangunan itu bisa dari bawah ke atas ya. Nah tentunya ini menjadi semangat kita juga, dan kita selalu komitmen juga konsisten untuk mengembangkan daripada KKN Posdaya ini dengan cara kita setiap ada event-event KKN kita selalu kita dahului dengan workshop-workshop untuk KKN Posdaya, baik itu nanti dosen pembimbingnya maupun dengan mahasiswa yang akan kita terjunkan. Nah kemudian di KKN Posdaya ini memang tidak cukup hanya teman-teman KKN Pak, jadi teman-teman mahasiswa KKN, tapi juga akan kita libatkan teman-teman dosen sebagai untuk pengabdian Pak, karena memang ini butuh waktu yang berkelanjutan. Nah kalau mahasiswa itu memang waktunya tertentu, sehingga ini memang tidak cukup kalau itu hanya didampingi oleh mahasiswa KKN saja, sehingga ini untuk keberlanjutannya memang kita dampingi dengan dosen-dosen pendamping ya. Saya kira itu Pak dari kami sementara, nanti bisa kita sambung lagi. Terima kasih. Iya. Bu Ati, tadi ada teman-teman dari mahasiswa pendamping Posdaya ya, bisa Ibu ceritakan nih kegiatan teman-teman dari MPP? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Widodo Budi, Bapak Wakil Rektor 4 UST, di UST komitmennya untuk mendampingi Posdaya memang tidak hanya dengan KKN tematik Posdaya, tetapi ada MPP atau mahasiswa pendamping Posdaya. Ini berawal dari tahun yang lalu, kami bekerja sama dengan perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang meminta kami untuk membentuk bersama-sama PIKM awalnya, yaitu
Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Nah, setelah diberikan orientasi oleh BKKN Provinsi, ternyata PIKM yang kami dirikan, kami bentuk, itu tidak hanya berorientasi pada KESPRO atau kesehatan reproduksi seperti PIKM perguruan tinggi yang lain. Untuk UST orientasinya adalah MDGs, Millennium Development Goals, sehingga kegiatan-kegiatan mahasiswa PIKM ini tidak dari masyarakat, antara lain bahwa di posdaya-posdaya yang kita bentuk melalui KKN tematik posdaya itu meminta kami untuk tetap mendampingi. Nah, karena mereka meminta untuk pendampingan itu, lalu ide kami PIKM ini yang ternyata sudah berkiprah begitu banyak di posdaya, lalu kami menjadikan sebuah program namanya adalah MPP, yaitu mahasiswa pendamping posdaya. Tepuk tangan ya. Jadi ini lalu kiprahnya apa nanti juga boleh ditanya ke lapangan gitu ya, karena di sana ada juga posdaya Ngijo yang kebetulan di sana oleh MPP ini dibantu untuk pembuatan bank sampah. Jadi ada bank sampah di sana. Kemudian mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Pertanian dibantu oleh fakultas-fakultas yang lain itu mendampingi untuk kebun bergizi. Lalu setelah itu mahasiswa-mahasiswa dari FKIP dan psikologi ini paling getol mendampingi PAUD di kota Yogyakarta dan di Bantul. Lalu setelah itu kemarin ketika pasca istilahnya launching posdaya sekota Yogyakarta dengan Bapak Wali Kota, lalu Mbak Haryono Suyono juga rawuh waktu itu, kemudian Kecamatan Mergangsan yang merupakan binaan UST itu juga minta didampingi setelah KKN selesai. Lalu mereka ini ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kami yang mendampingi masjid-masjid, TPA dan beberapa kegiatan anak-anak kala Ramadan kemarin gitu. Baik, kita mohon mahasiswa MPP bisa berdiri. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Jadi ini para pendamping posdaya langsung di bawah Wakil Rektor 5 ya. LPSC kebetulan. Dan satu lagi nih Mas Angger, keistimewaan mereka, kalau KKN tematik posdaya itu ada sebuah mata kuliah, berarti berharap nilai, ya kan? Tapi kalau ini tidak ada nilainya. Jadi ada mahasiswa MPP yang dari semester 2, tunjuk jari yang dari semester 2 ini. Jadi semester 2 sudah ingin ikut bergabung, lalu sekarang semester 3 berarti. Lalu semester 5 ini ada juga, lalu semester 7. Artinya mahasiswa MPP ini tidak hanya yang akan KKN atau sedang KKN, tetapi yang baru saja menjadi mahasiswa itu mau bergabung ke dalam MPP. Dan setelah KKN ternyata mereka juga masih bergabung seperti Mas Kus ini. Itu sudah KKN itu. Ya, jadi dan ini nanti pada bulan Pak Dewo? Pada bulan Oktober ada sebagian MPP yang ikut KKN. Jadi itu mereka tidak membayar dan tidak dibayar. Jadi kalau ada mahasiswa dari semester awal tidak ikut pendampingan KKN, itu artinya tidak punya hati. Tetapi kalau sudah lulus tetap mendampingi, itu nggak punya kegiatan. Oh bukan, saya kira bukan. Punya jiwa pengabdian yang luar biasa itu ya. Jadi tulus ikhlas punya pengabdian yang tinggi. Baik Pak Dewo, silakan. Ya, Mas Angger dan Mbak Siwi, tadi sudah banyak diceritakan Bu Atik, kemudian Pak Widodo Budi selaku Warik 4 UST. Lalu saya mau cerita apa lagi, Pak? Mungkin dari sisi lain ya, dari sisi lain. Jadi kalau kita bicara masalah membangun masyarakat perguruan tinggi, perannya, kemudian mahasiswa KKN, membangun masyarakat menurut saya ini ada dua sisi, Mas, ya. Yaitu yang pertama sisi mental spiritual, kemudian yang satu sisi fisik atau materi, ya. Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa posdaya ini satu wadah silaturahmi, satu wadah komunikasi, ya. Jadi di situ berkumpul keluarga-keluarga untuk membicarakan masalah bagaimana upaya mereka hidup sejahtera, ya. Nah, dari kegiatan itu maka kegotong royongan, nah ini intinya, kegotong royongan, kemudian kebersamaan, ya, kemudian toleransi, ini akan terbentuk. Ini sisi mental spiritualnya. Kemudian dari sisi fisik materi,
mahasiswa KKN baik dari UST, Yana Badra maupun UI, saya kira sama ketika ber-KKN dengan tematik Posdaya. Ini ada 4 program yang dikerjakan di sana, yaitu yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan, kemudian lingkungan dan kewirausahaan. Ya, jadi mereka mungkin memberi penyuluhan, memberi pelatihan, ya, memberi pendidikan begitu. Jadi ini yang akan diperoleh masyarakat dari 2 sisi tadi. Ya, saya kira itu, Mas. Terima kasih. Iya, nah kita ingin mendengar dari pelakunya langsung ya. Tapi sebelumnya kita akan beristirahat sejenak, Mas Angger. Kami akan kembali sesaat lagi. Yang ada di bikin suasana happy. Semuanya beraksi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pelengkung Gading dan saat ini kita ingin mendengar secara langsung ya dari para pelakunya. Aduh, kata-katanya kok nggak enak ya, pelakunya. Dari teman-teman yang sudah melakukan KKN tematik di beberapa tempat. Ada UII, Jana Badra, UST ya. Kita mulai dari UI dulu, Mas Hasan. Ada Mas Hasan, mungkin bisa berbagi cerita. Bisa kita pinjam mic-nya, Mas Hasan di sebelah sini? Ya. Silakan Mas Hasan bisa berdiri bersama kita. Apa yang Anda bisa ceritakan dari pengalaman yang telah Mas laksanakan bersama teman-teman di UI? Ya, mungkin sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Hani Hasan, mungkin mewakili dari kawan-kawan KKN UII. Kebetulan di sini KKN-nya kami dari siapa? Lengkapnya siapa? Hani Hasan. Hani Hasan. Iya. Nah, karena kalau nama Hasan itu lalu dari UII itu ingat Hasan yang lain gitu. Ya, mungkin tadi udah sempat dijelaskan bahwa ada berbagai macam dibagi-bagi. Kebetulan kami di sini yang PPM tentang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini dari kawan-kawan di sini diangkat sebuah topik untuk memperdayakan pasir vulkanis Merapi. Seperti itu. Jadi dari KKN kami yang kemarin seperti itu. Jadi kami di situ berusaha membuat sebuah program yang untuk mengangkat dari topik pasir vulkanis tersebut. Contohnya mungkin dari ada pembuatan batako, mungkin dari sebelum pembuatan batako ada pembuatan cetakan batako, mungkin ada yang sampai dialokasikan ke pembuatan tugu, pembuatan seperti kayak semacam papan nama yang ada di jalan-jalan seperti tersebut. Jadi alhamdulillah dari warga-warga masyarakat juga seluruhnya ikut berpartisipasinya sangat bagus. Jadi kami di sini nggak ada kesenggangan gitu untuk membangun sebuah program apa sih sebenarnya yang harus kami bangun dari pasir vulkanis tersebut. Bahkan malah ada yang masukan gimana kalau kita membuat ini. Mungkin seperti itu dulu. Ya, tapi ada nggak apa kira-kira catatan kamu dari yang ada di lapangan nih? Ini ada masyarakat, ada program, ada keterlibatan kampus, ada program KKN. Nah, dari keseluruhan itu apa sih yang menurut Anda itu perlu pembenahan, masukan atau catatan atau evaluasi sampai hari ini? Mungkin untuk evaluasi itu sepertinya mungkin ada, cuman sepandangan saya itu masih sangat bagus untuk diterapkan. Jadi dari pihak kampus itu sangat mensupport, terus juga ada binaan dari kampus setelah kami selesai KKN yang nantinya akan diteruskan lagi oleh KKN yang selanjutnya. Kemudian sehabis itu ada
semuanya seluruhnya kampus itu terus membimbing dari kami. Ini pesanan apa takut evaluasi ini? Baik. Cukup ya, tepuk tangan untuk apa teman-teman. Yang dari kita beralih ke UST dan juga Jana Badra, Mas Angger. Kita tanya dulu ya ke Dina. Siapa? Ada kabar apa dari Dina di sana? Silahkan Dina. Ya, terima kasih Mbak Siwi. SMS sekarang yang sudah masuk ada 370 SMS. Ya. Jangan lupa para pemirsa yang ada di rumah maupun yang berada di studio untuk mengirim kritik dan saran Anda sebanyak-banyaknya tentang peran perguruan tinggi, mahasiswa KKN dan juga Posdaya dalam membangun masyarakat. Kirim melalui SMS ke nomor 081 568 10505. Ya, saya bacakan 2 SMS lagi ya Mbak Siwi ya. Yang pertama, sebenarnya apa parameter yang dibangun melalui Posdaya lewat KKN? Karena jujur di desa saya yang baru saja disinggah kurang merasakan dampak Posdaya itu. Selain acara-acara umum rutin yang sudah ada seperti Posyandu, peringatan HUT RI. Yang kedua, sangat diperlukan peran mahasiswa dalam Posdaya karena sebagai pembimbing dan kontrol pelaksanaan Posdaya. Ya, kirim kritik dan saran Anda sebanyak-banyaknya karena di akhir acara nanti akan diundi dan mendapatkan sebuah handphone untuk Anda. Terima kasih Mbak Siwi. Terima kasih Dina. Silakan. Mau jawab SMS juga boleh. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ferry Citra Febrianto dari UJB. Kebetulan saya semester 7 dan sini saya mewakili teman-teman saya yang kemarin KKN tematik Posdaya. Seperti itu. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang KKN kemarin. Kebetulan pertengahan Juli kemarin kami mengadakan KKN di wilayah Gamping, Doangan, Sleman. Kemudian substansinya kami mengadakan fokus tiga kegiatan. Pertama kesehatan, kemudian kedua pendidikan, yang terakhir adalah wirausaha. Untuk kesehatan sendiri seperti yang tadi di komen testimoni masyarakat, kami mengadakan acara-acara rutin seperti misalkan Posyandu seperti tadi dikatakan, kemudian ada senam lansia seperti itu, kemudian ada pemeriksaan jentik berkala itu untuk yang kesehatan. Kemudian untuk yang kedua pendidikan, karena kemarin pertepatan bulan Ramadan, kami membantu warga desa untuk mengadakan TPA seperti itu untuk pendidikan. Yang ketiga wirausaha. Wirausaha kami membimbing ibu-ibu PKK di sana untuk lebih mengembangkan potensinya dalam hal pembuatan berbagai macam snack seperti itu. Dan mungkin kedepannya di desa itu tidak ada Posdaya, belum ada Posdaya, dan kami seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor selalu berkesinambungan dalam hal Posdaya. Kemudian dari embrionya KKN tersebut di sana terdapat ibu-ibu PKK, dan itu nanti mungkin menjadi embrio-embrio untuk mengadakan Posdaya lebih lanjut seperti itu, sehingga KKN ini bisa berkesinambungan seperti itu. Kemudian catatan kamu apa sih kalau ada pertanyaan paling berhasil dari agenda KKN Posdaya ini apa? Untuk yang di agenda saya atau? Iya teman-teman UST. Yang paling berhasil sebenarnya yang paling berhasil banyak, tapi mungkin dari pandangan orang lain dan pandangan kami berbeda seperti itu. Kami punya indikator keberhasilan sendiri, dan sesuai pengamatan kami ternyata di sana potensi untuk perikanan cukup bagus, cukup baik seperti itu. Di sana terdapat koperasi perikanan seperti itu, dan tidak hanya itu saja, masih banyak potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan di sana. Dan apabila nanti kedepannya bisa kita mendirikan Posdaya di sana, maka untuk KKN yang selanjutnya, untuk adik-adik kami bisa membimbing mereka untuk melakukan Posdaya di sana dan mengembangkan potensi yang sudah ada seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ferry. Kita beralih. Kayaknya juga nggak jawab juga ya. Itu nggak apa-apa lah. Kita beralih ke UST, silahkan. Ada Mas Dion di sana. Silahkan Mas Dion bisa bergabung bersama kita di sini, menceritakan pengalamannya selama melakukan KKN tematik. Ya, silahkan Mas Dion. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pembawa acara. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dion.
saya perwakilan dari UST yang kemarin sudah melakukan KKN. Kebetulan kemarin bertempatan di Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Semin, Desa Bendung. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sebelumnya puja dan puji syukur kepada Tuhan sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Oh ya, mohon maaf sebelumnya tadi karena memang kepada bapak-bapak pendamping gitu. Saya rasa untuk mempersingkat waktu ya Pak ya. Iya. Karena memang tadi sudah dikatakan dibatasi waktunya. Nah, mungkin langsung ke intinya saja. Peran kami sebagai mahasiswa, salah satu mahasiswa KKN dari UST. Jadi kami di sana dari kampusnya dituntut untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau keluarga khususnya di Gunung Kidul. Nah, program-program kami yang kami laksanakan di Gunung Kidul itu emang tadi karena Posdaya itu ada berbagai macam. Yang pertama tematik, terus MPP. Kebetulan kami dapatnya yang tematik. Nah, jadi programnya itu mungkin dari kami, kebetulan saya dari program keguruan atau pendidikan. Jadi di situ kami program utamanya pendidikan, terus kesehatan, kewirausahaan, terus dengan lingkungan. Dion asli mana? Kebetulan saya asli Flores Pak. Indonesia. Ada nggak asal tepuk tangan dulu. Tapi ada nggak sebelumnya, karena Gunung Kidul toh beda kulturnya benar sama sekali. Flores. Lalu seperti apa penyesuaian yang dilakukan Dion sehingga sampai sehari ini tidak ada problem yang berarti? Oh, kebetulan gini Pak. Memang saya dilahirkan di Indonesia Timur ya Pak ya. Indonesia paling timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Komodo. Jadi mungkin untuk penyesuaian ya Pak ya, secara dialek, secara lingkungan, budaya. Benar sekali tadi ada kritikan, mungkin mahasiswa itu sebelum melaksanakan atau menerjunkan KKN perlu tahu bahwa adat istiadat setempat itu seperti apa. Memang benar sekali. Nah, kebetulan sekali saya dapat tentang hidup berbudaya di Gunung Kidul Pak. Baik, terima kasih Mas Dion, terima kasih banyak atas pengalamannya. Iya, pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dalam acara Pelengkung Gading. Kita simak kembali teman-teman dari Paguyuban Seni Rukun Rencang UII. Kita sambut Rukun Islam. Rukun Islam ono 5, ojo lali yang lakoni, sopo wae yang lakoni, selamat waras dunia akhirat. Ucap syahadat, madep sholatmu, poso Ramadan, zakat haji lakonono, jarene umat Muhammad, kok podo lali sholawat, sopo wae kang sholawat, ning akhirat oleh syafaat. Ngucap syahadat, madeg sholatmu, poso Ramadan, zakat
haji lakonono ngucap syahadat adem sholatmu poso Ramadan zakat haji lakonono. Dari Paguyuban Seni Rukun Rencang UII dan juga tadi ada teman-teman dari Total Outsource Development. Ya, kita ke Dina dulu ya. Nampaknya sudah ada kabar apa nih dari Dina? Silahkan Dina. Ya, terima kasih Mbak Siwi. Saat ini sudah 410 SMS yang sudah masuk. Ya, kita langsung dia aja ya Mbak Siwi. Ya, silahkan. Ya, mau dipilih nomor berapa? Kita tanya ke Pak Sri Purnomo ya. Ada dari nomor berapa ke berapa? Dina silakan. Dari nomor 1 sampai 410 saja Bapak. Diambil tengah-tengahnya Pak. Oh iya, 205. Iya. Saya hubungi dulu ya Mbak Siwi, bisa dilanjut terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, iya. Pak Sri Purnomo, ini tadi kita telah melihat bagaimana kiprah teman-teman mahasiswa ya. Kedepannya nanti Pak untuk program-program mereka berikutnya, apa harapan Bapak terhadap teman-teman mahasiswa ini? Oh iya, terima kasih. Ini kalau kita lihat dari geografinya Kabupaten Sleman itu kan ada 86 desa. Ini yang baru dimasuki Posdaya itu baru 12 desa, Mbak. Jadi 12 per 86 itu kan masih kira-kira ya baru seperlapannya ya. Artinya masih ada peluang yang cukup luas di Kabupaten Sleman yang nanti digunakan untuk kiprah dari adik-adik yang saya sebutkan tadi, lebih dari 20 perguruan tinggi itu bisa kiprah memberikan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman tuh kalau tadi dari Posdaya kan temanya hanya 3 atau 4 tema, kami itu sebenarnya sudah kita siapkan paling tidak ada 8 macam. Pendidikan, kemudian juga kaitannya dengan kebencanaan, kaitannya juga dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian kesehatan, keagamaan, itu masuk di dalamnya ada 8 macam. Dan perlu kami juga sampaikan bahwasanya tahun 2013 ini pemerintah Kabupaten Sleman menggelontorkan dana untuk pemberdayaan, untuk pembangunan ke masyarakat itu lebih dari 25 miliar rupiah. Artinya apa? Dana yang kita gelontorkan ke masyarakat itu nanti kalau bareng-bareng didampingi oleh mahasiswa yang untuk pemberdayaan, yang untuk kegiatan kelompok koperasi, itu kalau mahasiswa dengan Posdayanya masuk, nanti kan pendampingan akan jadi semakin baik, sehingga dana yang kita turunkan ke bawah nanti akan mempunyai efek untuk kesejahteraan jauh lebih baik. Sehingga kami sangat terbuka untuk kesempatan ke depan untuk bisa masuk ke 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman. Dulu saya sudah ngajak Pak Haryono Suyono, Pak monggo Sleman dengan 86 desa itu semuanya bisa dimasuki dengan program Posdaya, dan beliaunya ya juga insya Allah siap, cuma ini mungkin waktunya yang belum saja ada, saya kan begitu. Jadi prinsipnya ini adalah sangat positif. Sekaligus dari Posdaya ada program, dari mahasiswa punya teori, kemudian dipraktekkan kepada masyarakat. Kami pun juga programnya kita gelontorkan biar mempunyai efek yang maksimal. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Sri Purnomo. Baik. Halo, dengan siapa, ada di mana Bapak? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak? Dengan Bapak? Oh, dengan Pak Dedi. Dari mana Bapak Dedi? Dari Ponorogo. Iya. Selamat ya Pak Dedi dari Ponorogo. Ponorogonya mana Bapak? Oh ya, di Wates. Ya, selamat ya Bapak mendapatkan sebuah handphone dari acara Posdaya malam ini. Selamat ya Bapak Dedi dari Ponorogo. Iya, terima kasih Dina ya. Selamat juga untuk Anda yang telah bergabung dan juga mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari kami di sini. Tadi kita telah mendengar teman-teman yang sudah melakukan KKN ya, teman-teman mahasiswa. Mungkin kita juga perlu mendengar Bapak Ibu dari perwakilan Posdaya atau masyarakat yang mungkin telah dibantu oleh teman-teman mahasiswa. Ada masyarakat dari Cangkringan Sleman, ada perwakilannya mungkin. Tadi ada Pak Tri Endra ya. Silahkan. Ya, silahkan Bapak bisa berbagi cerita bersama kami. Ada mic, Mas. Ini adalah Pak Tri, perwakilan dari masyarakat Cangkringan Sleman. Ya, baik. Singkat saja ya Pak ya. Situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja, pertama saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan KKN yang dari UI ya pada kesempatan kemarin telah mendampingi kami dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya kami dari kelompok Batako. Nama kelompoknya Matuk, Pak. Nah, artinya untuk artinya dulu ketika kita membentuk kelompok pasca erupsi Merapi itu kita menggunakan alat-alat manual. Kemudian dengan Disperindak Kabupaten kita dibimbing, kemudian dilingkan dengan UII yang akhirnya dari UII ada pendampingan sehingga kita sekarang sudah menggunakan mesin. Artinya ada manfaat yang bisa dirasakan langsung, Pak ya? Ada manfaat yang kalau ada kelanjutan KKN diterima juga di sana? Insya Allah nanti. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak perwakilan dari masyarakat Cangkringan. Tentu saja ini menjadi harapan kita bersama bahwa kiprah teman-teman mahasiswa KKN ini bisa turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa setempat ya. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk Anda semua teman-teman mahasiswa yang telah hadir di sini. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir. Terima kasih Yayasan Damandiri Jakarta. Terima kasih juga untuk Total Outsource Development. Terima kasih untuk Mataram Rumah Batik, untuk Quality Art Organizer, juga Pelangi Sound System. Saya Si Wilongit dan juga Mas Angger Jatiwijaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Kami Rukun Rencang UI bahagia sekali bisa berada di acara Pelengkung Gading. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga sebagai mahasiswa Indonesia. Jayalah bangsa Indonesia. Jayalah mahasiswa Indonesia. Tetapi puja-puja bangsa. Janganlah kecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu suatu hari nanti nasib kita juga akan berganti.